Kalau nama sih dulu ada yang namanya Inul Drastistiana yang pertama, karena di Surabaya kan ada artis tuh namanya Tias Drastistia gitu. Terus aku ngambil namanya, terus aku bilang enggak, jangan niru-niru atau jangan ngambil nama orang gitu. Terus aku bilang sih pakai nama sendiri aja, tetap Inul, tapi aku plesetin sendirilah, Inul Dara Tista gitu. Kalau Inul Dara itu kan muda, Tista itu semacam kayak kayak Vista aja gitu, suatu kemeriahan gitu, happy gitu. Jadi ya kalau Drastistiana kan nama orang, jadi ya nama itu akhirnya jadi aku sendiri yang bikin gitu. Tapi kalau nama asli kelahiran aku sih namanya Ainur Rohima gitu, nama dari orang tua. Jadi sekarang sih tetap kalau di KTP mau di mana-mana juga tetap Ainur Rohima sih, nggak merubah. Itu hanya nama panggung aja namanya Inul gitu. Kalau curhat biasanya sih nggak, aku sebenarnya orang yang pinter nahan perasaan, nahan emosi gitu ya. Paling ya kepada sahabat terdekat, pada tim manajemen aku yang udah ngerti dan paham sama aku gitu ya. Tapi kalau untuk teman aku jujur aja ya, aku tuh nggak punya temen gitu, karena hidupku kan dari Senin sampai hari Minggu tuh isinya kerja terus ya. Jadi nggak banyak teman gaul, teman sosialita itu apalagi saya nggak punya ya. Apalagi teman artis ya, paling ya ngalor ngidul ketemu ya sama tim manajemen, sama ada Dewi, ada Jemas Jaya, ada Indah, ada Eka dan yang lain-lain gitu. Jadi kalaupun curhat ya paling ngobrol sama mereka gitu. Secara kan kalau aku curhat namanya juga selebriti, bukan aku pencitraan dan jaga ya, tapi takutnya nanti namanya mulut ini kalau udah terlanjur emosi ngalor ngidul nanti jadi berita, runyem juga gitu kan. Jadi ya paling curhatnya sama mereka aja, orang-orang di sekeliling yang bisa ngerti dan paham kondisi aku yang sesungguhnya, kalau lagi marah, lagi emosi, atau lagi sedih, lagi benar-benar pokoknya lagi benar-benar sakit gitu ya, mereka aja yang tahu. Anak saya tuh nggak deket sama saya. Deketnya pada saat dia menyusui sampai 2 tahun. Anak saya nggak deket sama saya karena memang saya jarang di rumah. Terus ini jujur aja, saya nggak harus pencitraan karena memang saya orangnya mobile, kerjaan saya banyak, dan pantauan saya terhadap anak juga mungkin pasti berkurang ya. Saya mungkin bukan termasuk ibu yang baik. Jujur aja sedih sebenarnya, tapi ya hidup di Jakarta kan keras, dan saya melihat bahwa ke depan saya pengen anak saya hidupnya tidak seperti saya. Jadi saya harus kerja keras buat anak saya. Terlepas anak saya dekat sama saya atau enggak, itu ya udahlah, kita nikmati hari-harinya selagi ada kesempatan. Saya perhatikan semaksimal mungkin. Ya anak saya sih memang nggak begitu dekat sama saya, dekatnya sama bapaknya karena hari-hari dia dipantau terus sama bapaknya. Kalau saya kan suka mobile, kadang-kadang suka ke kerjaan, ke stasiun televisi kayak gitu kan ya, butuh waktu panjang ya. Jadi jarang ketemu anak, pulang sekolah anak udah kelas, terus saya juga udah nggak ada gitu, paling by phone. Terus anakku makan apa gitu, belajarnya gimana, terus aku paling ngobrol sama guru lesnya. Marah sih saya lebih banyak volume marahnya daripada bapaknya gitu. Tapi dalam artian marahnya bukan yang wah kayak orang galak, enggak. Maksudnya lebih pedes lah, dan lebih agak sedikit keras daripada Mas Adam. Kalau ngomong lembut, ngasih taunya lembut. Kalau saya kan orangnya ini ya strength gitu, jadi udah terbiasa. Saya orangnya kerja keras, ngomongnya juga harus semuanya harus pengennya ya pokoknya pengennya sempurna lah gitu. Jadi kebawa ke anak biasanya. Ivan kalau
main nggak boleh depan TV deket-deket ya, harus agak jauh gitu, ngomongnya juga agak keras gitu. Tapi kalau bapaknya ngomong, Ivan mundur dikit nak gitu, kalau aku langsung nanti kalau ini bisa begini loh, bisa begini gitu. Ya, agak sedikit terlalu sih, tapi ya gimana, namanya juga perhatian anaknya udah full-fullan gitu, jadi ya terlalu sayang, jadi ngomongnya juga harus detail dan cerewet banget gitu. Bagi saya jadi juri dalam kompetisi itu seru gitu. Sebenarnya kalau ngomongin suka duka, lebih banyak sukanya daripada dukanya gitu. Kalau dukanya, kesedihan saya pada saat saya ngasih komentar yang pesertanya itu supporternya banyak, terus komentar saya nggak enak gitu, pasti dibully gitu ya. Dan aku pernah ngalamin nggak enak, dibully habis-habisan, ngomongnya nggak enak, apek, sengak, udahlah di situ. Saya sampai pernah masuk rumah sakit dan itu pengalaman sekali. Tapi sekarang aku menanggapinya bahwa itu hal yang main-main lah, nggak perlu ditanggapin serius karena kita nggak lihat orangnya. Tapi kalau benar-benar happy, saya happy banget karena di situ tuh kita kan kerja bareng, kerja bersama, bukan saya kerja sendiri gitu. Jadi nyanyi bareng, nangis bareng, sedih bareng, ketawa juga bareng, gila-gilaan juga bareng di situ. Jadi ya banyak senengnya. Mau nonton video aku yang lainnya? Stay tune aja di sini.